Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Jemaat terkasih, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jemaat terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, yaitu menyatakan tentang kematiannya. Dalam perikop Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat 36, Yesus memberitakan kematian. Yesus memakai istilah biasa untuk menggambarkan kematiannya. Mengapa dia harus mati? Inilah akan kita renungkan bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung ini. Kematian Yesus atas dosa. Mengapa Yesus mati atas dosa? Mengapa Yesus harus mati atas dosa? Atas dosa saya, atas dosa jemaat, atas dosa kita semua. Yesus tidak mati atas dosanya, sebab Yesus tidak berdosa. Yesus mati atas dosaku. Yesus mati atas dosa kita semua. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati atas dosa itu? Ini akan menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, jemaat terkasih, mengapa Yesus harus mati atas dosa-dosa kita? Yang pertama, karena dosa itu mengenangkan sesaat, tetapi menderita selamanya. Dosa itu mengenangkan sesaat, tetapi membuat kita menderita. Kita menderita bukan sesaat, tetapi kita menderita selama. Menderita bukan hanya di saat kita hidup, tetapi menderita di saat kita setelah mati. Jadi dosa membuat penderitaan kita selama. Jadi jemaat jangan pernah berpikir dosa itu hanya membuat kita menderita selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas di dunia ini. Tetapi ingat, dosa membuat kita menderita selama-lamanya. Baik di waktu kita masih hidup sekarang ini, baik setelah kita mati nanti, dosa tetap membuat kita menderita. Oleh karena itulah Yesus harus mati untuk dosa. Karena dosa itu menawarkan kenikmatan sesaat. Dosa menawarkan keenakan sesaat. Tetapi di balik yang enak itu ada derita yang harus kita tanggung selama. Untuk itu jemaat terkasih, itulah tipuan daripada iblis. Iblis tidak membuat dosa menyakitkan di awal, tapi dia menawarkan kebenaran. Saya buat salah beberapa contoh jemaat Tuhan, berbohong itu enak. Apalagi di saat kita melakukan kesalahan, ditanya,
menyembuhkan sesak. Kita selamat dari hukuman sesak. Kita berbohong mengenangkan, menyelamatkan kita sesaat dari kesalahan, dari hukuman. Dosa mengenangkan sesaat. Tapi jemaat terkasih, dikala kita berbohong, hati tertuduh selamanya. Sakit. Dan tidak ada bohong dan tidak ada dusta yang tidak terbongkar. Sepintar-pintarnya kita menutupi kebohongan kita, tetap kebenaran akan muncul. Pada waktu kebenaran akan muncul seiring waktu, maka yang menyakitkan bagi kita, orang-orang sudah tidak percaya akan kita. Apa enggak sakit ini jemaat Tuhan? Kita ngomong apapun orang sudah tidak percaya. Itu menyakitkan. Awalnya mengenakan tetapi menyakitkan. Kemalasan adalah sebuah dosa. Apakah jemaat Tuhan kalau malas tidak enak? Malas itu sangat enak. Tidur itu sangat enak. Tidak bekerja, bangun makan, tidur, tidur makan, bangun, enak. Jika terus dari pagi sampai malam tidak kerja, enak. Itulah tawaran dosa. Tapi ingat, di baliknya itu ada sesuatu yang menyakitkan. Kemalasan akan membuat kemiskinan akan menguasai kita. Kemalasan akan membuat kita menjadi penyakitan. Jemaat terkasih, coba kita renungkan. Ibarat ada istilah-istilah yang luar biasa. Dosa itu seperti air tenang tetapi menghanyutkan. Kita kalau lihat air deras, kita berpikir untuk mandi di sana karena deras. Tapi belum tentu sederas di atas, deras di bawah. Tapi kita lihat air ini seperti tenang, tidak jalan. Kita langsung lompat. Bayangkan orang yang tak tahu renang langsung lompat karena lihatnya air tenang. Tetapi di bawahnya ada arus air yang begitu deras. Begitu dia lompat, gak jadi muncul lagi, hilang. Hati-hati, begitulah dosa. Tawarannya menyenangkan. Dosa seperti narkoba, mengasihkan tetapi mematikan. Tahukah jemaat Tuhan? Tidak ada manusia yang menikmat narkoba berkata narkoba itu tidak enak. Tidak ada. Kalau bisa orang yang menikmati narkoba itu surga bagi mereka. Makanya kalau mereka sudah nikmati seperti tenang, nikmat, dunia ini seperti miliknya sendiri, masalah seperti tidak ada. Itulah orang-orang yang pernah menikmati narkoba. Walaupun dia putus cinta, tapi rasanya tidak ada masalah karena menikmati narkoba. Nikmat. Tidak ada orang yang berkata narkoba itu tidak nikmat, ganja itu tidak nikmat, merokok itu tidak enak. Adakah pernah jemaat di sini yang masih merokok berkata merokok itu tak enak? Justru sangat enaklah, sulit untuk melepaskannya. Tapi ingat, orang-orang yang menyentuh memakai narkoba betapa menderitanya selama. Apa penderitaan yang pertama? Keluarganya bisa dibuat menderita. Pertama dia jual dulu apa yang ada padanya demi untuk menikmati kenikmatan sesaat itu. Sudah habis terjual sama celananya, tinggal hanya selera tombol yang bocor-bocor, sepatunya dijual, cincinnya dijual, dirinya dijual. Tak laku lagi apa yang bisa dijual di rumah. Kompor gas dijual, kosmos dijual,
Itulah orang-orang yang menikmati narkoba. Hati-hati. Makanya jangan pernah berdosa. Membunuh itu apa tidak nikmat? Membunuh itu nikmat. Coba ditanya, puas hatiku? Kuhabisi dia. Puas. Karena dendam. Tapi waktu dia membunuh, sampai keturunannya pun akan dicap bapakmu pembunuh, mertuamu pembunuh. Di pemerintah pun namanya dicatat mantan narapidana. Belum lagi kau rasakan, ingat, keturunan yang kau bunuh itu apa gak ada kesempatan dendam? Ada kesempatan dendam. Makanya dosa itu nikmat sesaat, puas. Orang kalau ejek kita gimana kira-kira? Udah mau open deh, jelek lagi, wush, begini, mulutmu ya. Kalau kau tidak bisa duduk, tutup sendiri. Wush, dipuaskan. Memuaskan apa yang panas di hati, enak gak kira-kira jemaat? Enak. Tapi dosa. Tuhan tidak bilang apa? Balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak ke gereja itu enak gak kira-kira jemaat Tuhan? Enak. Ke gereja bayar ongkos lagi, kasih kolektif, belum lagi beli sofa katanya, ini lagi, belum lagi ini. Gak ke gereja gratis, gak ada pengeluaran. Enak. Hati-hati jemaat. Makanya kalau anak keturunan tidak mau ke gereja, jangan salahkan mereka. Sakit. Dosa itu seperti ular diam-diam, tetapi memakut, melilit dan mematikan. Ular. Pernahkah kita dengar ular bicara? Memakan. Makanya bebek terlalu perlu kita takuti. Karena bebek banyak bicara, tidak ada perbuatan. Apalagi ayam mau bertelur, baru nata-nata kata orang Batak. Tapi lihat ular. Jemaat bisa baca atau lihat di YouTube. Seringkali ular sanca, ular kobra bisa sampai 10 meter, 5 meter, 30 kilo masuk rumah, di lemari lagi. Banyak, coba nanti cek. Itu sering terjadi. Di dalam lemari ada ular. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia. Dia nggak nyanyi, dia nggak bicara. Hati-hati. Pernah jemaat kita di sini namanya Yosia Pandiangan dipaku ular kobra. Cuma waktu saya doakan dia berjanji dia setia Tuhan. Biarlah urusannya dengan Tuhan, urusan dengan Tuhan. Sebagai gembala mengasihi Tuhan. Dipaku ular. Waktu di depan rumah tetangganya katanya gendong-gendong anak. Gendong-gendong anak ini. Tiba-tiba si ular kobra lagi gini. Bayangkan sampai gigi ular itu pun patah, lengket ini betisnya. Itulah kobra gak boleh lepas. Harusnya dia bilang kobra. Jangan papa gak ngerti dia. Kobra. Harus dia. Kalau terlambat hitungan detik Yosia, kalau karena melihat Tuhan, gak bisa juga. Itu bisa ya. Untunglah bapaknya langsung isakkan. Terlambat hitungan detik lagi. Itulah namanya
diam tapi mengerikan. Itulah disebut baru belum ya, memang banyak kali banyak kali ular. Ada orang gitu diam-diam tapi mengerikan. Kalau ada jemaat diam-diam sini, hati-hatilah. Kalau hidupnya belum dipenuhi hati-hati. Ya. Tapi kalau banyak orang ngomong, udahlah. Itu namanya puas di hatinya. Yang di hatinya pun dipuaskan. Tapi yang diam-diam, yang di hatinya dipendam terus. Sekali meledak bom, wah, bayangkan saking sudah hebatnya meledakan itu, nggak sampai ke gereja yang di Makassar ini, sudah meledak di pintu gerbang. Begitulah dosa itu. Wis, tak tahan lagi, bisa meledak. Jadi hati-hati dengan dosa. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang singgung kita, hina kita, langsung buang. Jangan simpan-simpan. Dosa jangan disimpan-simpan. Budak beruntung bojak, monyet kau mau anjing berdua bersatu tempat terserah di situ. Jangan sempat singgah di mana. Jangan sampai. Hati-hati menderita. Apapun dibilang, mau diperlakukan seperti apapun, jangan pernah singgah di mana. Langsung cut. Amin. Amin. Jangan jemaat buka terus pintu hatinya lebar-lebar. Dosa masuk, langsung bikin kamar-kamar jadi di dalam. Kamar sebelum. Oh, dihina, simpan sebelah kanan. Oh, diejek, di tengah-tengah. Aduh. Jangan pernah simpan, amin. Enak. Kalau kita nggak simpan dosa dulu, enak kan? Yang kedua, mengapa Yesus harus mati terhadap dosa? Karena dosa membuat kita kehilangan segala-galanya. Dosa membuat kita kehilangan segala-galanya. Ibarat seperti keindahan dunia ini, aduh, kepingin punya rumah bertingkat 100. Kepingin punya mobil, kepingin jalan-jalan keluar negeri, kepingin kaya raya, ingin begini, ya. Dosa membuat kita kehilangan segala-galanya. Kehilangan yang pertama, kita kehilangan waktu untuk beribadah. Kita kalau simpan-simpan dosa, menikmati dosa, anti kita beribadah. Rasanya berat, risih kita beribadah. Beribadah itu sesuatu yang membosankan bagi kita, bukan sesuatu yang menyenangkan. Sehingga waktu-waktu kita beribadah, mau diajak, dikunjungi, diingatkan, didoakan, berat. Kalaupun dia datang itu hanya terpaksa, hanya karena menghargai. Selain itu dia nggak datang lagi karena ada dosa. Coba kalau nggak ada dosa, kapan ibadah? Jumat depan masih ada Jumat tahu nggak? Oh enggak, hanya sekali setahun. Oh banyak, hati-hati ya. Dosa membuat kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan keluarga, ada waktu. Bersekutu dengan Tuhan, ada waktu. Dosa membuat kita kehilangan waktu untuk membaca Alkitab. Dosa membuat kita kehilangan waktu untuk melayani Tuhan. Waktu ini begitu berharga, jemaat Tuhan. Waktu ini begitu mahal. Jangan kita sia-siakan. Waktu. Kemarin saya jumpa dengan teman hamba Tuhan. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kami dengan keluarga yang susah, terlahir dari keluarga yang miskin. Dalam hatiku, apalagi apa? Itu bilang, cuma nggak ngomong.
susah. Tapi saya dengar dulu khotbah seorang pendeta. Itulah yang memotivasi saya. Kalau kau terlahir miskin, kere, susah, itu bukan salahmu dan dosa. Tetapi kalau engkau mati miskin, mati susah, itulah baru kesalahan dan dosa. Karena kau tidak mempergunakan waktu dengan baik. Jadi kalau jemaat terlahir dari keluarga miskin, itu bukan salah kita dan dosa kita, itu salah orang tua kita. Tapi kalau kita juga sampai tua mati miskin, barulah salah kita. Saya tangkap itu Pak Pendeta. Makanya terus saya berdoa, makanya memberi waktu bagi Tuhan beribadah. Dan dia bilang begini, dari dulu begitu saya dengar tentang kata persepuluhan Pak Pendeta. Walaupun saya sudah pendeta sampai sekarang ini, tak pernah saya absen memberi persepuluhan. Makanya saya diberkati Tuhan. Memang saya belum kaya raya kata dia, tapi sudah diberkati. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya tabungan. Belum konglomerat, tapi gak konglomerat lagi. Hati-hati. Jadi kalau jemaat sampai tua susah miskin, itu salah umur 100%. Tanya dulu apa yang salah. Jangan-jangan aku kebanyakan bermalas-malasan. Jangan-jangan aku kurang dekat ke Tuhan. Jangan-jangan aku tidak memberi apa yang menjadi milik bagian Tuhan. Aku tukang korupsi bagi Tuhan. Jangan-jangan. Tanya diri. Dan kalaupun sampai susah kita mati, namun engkau sudah tetap setia Tuhan, berarti ada maksud Tuhan di balik itu. Tapi kalau kau tidak takut Tuhan, tidak kerja keras, susah, itulah kewajaran. Layak kita susah. Yang berikutnya kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada sinar kemuliaan Tuhan. Semalam Pak Kelara, Pak Tasya sama Pak Talita datang di teras rumah kami bicara-bicara. Pak Tasya dan Pak Kelara bilang, Pak Tua, dari dulu 2 tahun lalu sekarang wajahnya gak ada sedikit pun beda. Wah, gimana nanti kalau 30 tahun yang akan datang jumpa lagi, wajahnya makin muda lagi. Tuhan, kayaknya harus begini, ya? Jangan dikira orang sudah 80 tahun ya, enggak, aku masih 30 tahun. Wajah saya pernah jumpa dengan di Jakarta seorang hamba Tuhan, kupikir sudah 75 tahun, ternyata masih sekitar 35 tahun. Sampai geleng-geleng kepala saya. Ternyata karena mungkin waktu kecil sakit-sakitan terus, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, bahkan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Jadi dosa membuat kita kehilangan semua ini. Ada berkat habis karena dosa. Berkat itu kita tidak pergunakan kepada hal yang sebaiknya, hal yang sebenarnya. Ada berkat buat begini, ada berkat seperti ini, sia-sia. Ada berkat begini, ada berkat begini, karena dosa. Ada uang, pergi ke kedai minum tua, 1 jerigen. Bayangkan, bukan 1 botol, 1 jerigen. Jerigen kecil atau jerigen besar? Jerigen
besar. Ada berkat rokoknya dulu busuk, ya terlalu. Terus ada berkat Jisansu, Marlboro. Bilang Marlboro saja ya Marlboro katanya. Ya, bayangkan bilang rokok Marlboro saja dia kata Marlboro katanya. Ya. Sama seperti di kampung kami. Pak, rokok Marga Manik. Rokok apa itu? Ada dua Marga Manik ya. Johar Manik apa? Jadi dia bilang lupa dia, rokok Marga Manik. Katanya Manik. Ya. Hati-hati. Pokoknya ada berkat, wes langsung ke salon. Untunglah corona ya, memang luar biasa. Ada berkat di listrik mahal, beli bedak mahal, beli sepatu mahal, habis. Ada berkat makan di restoran, langsung sama makan di restoran. Sekali makan bayar 2 juta. Kalau kita kaya sih nggak apa-apa. Kita nggak pintar mempergunakan berkat Tuhan. Saya banyak mengenal orang-orang yang tidak menghargai berkat Tuhan. Bukan yang nggak diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, tapi nggak menghargai berkat Tuhan. Bayangkan ini berkati kolektanya tetap 2.000. Diberkati kolektanya 2.000, yang habis dia habiskan berpoya-poya 1 minggu bisa sampai 2-3 juta. Dan kolektif 2.000 bukan menghargai berkat Tuhan. Persepuluhannya pun tak dikasih. Yang ketiga, mengapa Yesus mati terhadap dosa? Jadi dosa ini harus Yesus matikan sengatnya, kuasanya, kekuatannya, supaya tak berdaya lagi, supaya tak berkuasa lagi. Karena dosa membuat kita tidak berbuah. Dosa membuat kita tidak berbuah. Gak ada buah dalam hidup kita. Pertama, tidak ada ditemukan buah pertobatan. Dari dulu sampai sekarang sudah parah dulu, makin lebih parah lagi sekarang. Gak ada buah. Gak ada buah roh. Apa itu buah roh? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Gak ada itu satu pun. Apalagi buah jiwa-jiwa. Gak ada jiwa dimenangkan. Yang ada jiwa dibawa ke neraka banyak. Tadinya orang baik-baik dipengaruhi jadi jahat. Tadinya nggak suka bohong, setelah berteman dengan dia jadi pembohong besar. Tadinya si kawan ini rajin ibadah, setelah berteman dengan dia nggak mau lagi ke gereja. Hati-hati, hidupmu bukan membuat buah, tapi membawa orang ke neraka. Sini ada buah tomat, akhirnya mentimun, sayur, tapi lebih mantap nih. Buah apa namanya? Buah anggur. Yang terakhir, yang keempat, mengapa Yesus harus mati terhadap dosa? Karena dosa berujung kepada maut. Tuhan melihat seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sudah di ujung maut. Mau satu-satu berjatuhan, tapi tiba-tiba dia datang. Dia menghambat ujung maut itu. Dia harus rela mati. Dia harus bayar harga, rela berkorban. Makanya nanti sebentar kita akan saksikan
sambil persiapkan video tentang bagaimana Yesus disalib. Karena ujungnya maut. Yesus harus datang segera. Kalau tidak ada yang menebus, semua harus terjun bebas ke jurang maut itu. Dan apakah jurang maut itu, jemaat terkasih? Yaitu kematian rohani dan kematian kekal. Kematian kekal itu api neraka. Jadi Yesus harus mati menebus dosa itu. Harus mati menghapus dosa itu. Hanya darah orang yang tak berdosa yang bisa menghapus dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bayangkan jemaat Tuhan, menebus dosa itu Yesus tidak merasakan rasa enak. Menebus dosa itu Yesus mengerikan, luar biasa. Coba sambil ditayangkan Yesus di sana. Dibikin suaranya. Saya mau jemaat Tuhan, walaupun ini sudah kita lihat berkali-kali, tapi tetap mengingatkan kita sebelum kita masuk perjamuan kudus sebentar. Saya rindu jemaat Tuhan menyaksikannya dengan hati gara-gara aku ya Tuhan. Bayangkan menebus dosa itu enggak enak. Jemaat menebus hutang anakmu saja itu perbulan berat. Masih hanya hutang dengan bayar uang. Tapi Yesus membayar dosa kita, melunasi dosa kita, menebus dosa kita bukan dengan uang, bukan dengan kuasanya, tapi dengan darah. Darah. Luar biasa Yesus menebus dosa kita. Begitu menyakitkan, begitu sakit. Dan kita semua tidak mengalami seperti Yesus, tapi kita bisa merasakan. Makanya untuk melawan dosa itu jemaat Tuhan tidak gampang. Melawan kemalasan itu tidak gampang. Melawan cepat tersinggung itu tidak gampang. Sakit, tapi harus kita berjuang terus, jangan sampai kalah, jangan sampai menyerah, jangan sampai mundur. Kebiasaan untuk kita merokok, menanggalkan itu gak gampang, sakit. Kebiasaan berbohong, untuk berhenti berbohong gak gampang. Kebiasaan jemaat cakap kotor untuk berhenti dari dosa ini enggak gampang. Mematikan dosa itu enggak gampang, sakit. Waktu kita disakiti, dilukai, dihina, difitnah, dipermalukan orang, untuk membalas itu, mematikan roh pembalasan itu enggak gampang, sakit. Itulah yang Yesus alami. Sampai dia bergetar, darahmu yang menetes pelan-pelan, gak gampang. Jadi jemaat jangan berpikir untuk datang beribadah setiap minggu, komitmen gak gampang, sakit. Mungkin kita berkata pas gak ada uang bagaimana gitu, sakit. Tapi kita harus mati. Mari kita lihat. Tidak dapat saja di Kristus. Yesus di sana. Yang di Kristus sana. Kita akan tonton ini sebentar. Mengingatkan kita kembali
Jadi jemaat Tuhan disakiti, dilukai, dihina, diolok, diludahi, disalibkan. Jangan malas. Lawan. Ada roh malas mau ke gereja, lawan. Jangan sampai ada ke gereja. Lawan. Gak gampang. Kebiasaan cakap kotor selama ini, mari jemaat Tuhan matikan itu. Yesus sudah mati untuk dosa, cakap kotor. Dosa di kepala Yesus dipasang mahkota duri, segala dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut sudah ditusuk dengan mahkota. Tangan yang suka nampar, suka mencuri, suka menunggu, suka menyalahkan segala macam, dipaku-paku. Kaki yang gampang-gampang tiba-tiba mencuri, nendang segala macam, dipatahkan. Coba kita lihat sebentar.